Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Yan Channel. Salam Rahayu Budaya. Kali ini Pak Yan akan mengisahkan perjalanan hidup para wali Allah, dengan mengambil cerita, perjalanan Muhammad Arsal atau Mbah Wali Gendon Pekalongan. Nah sahabat budaya, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti kisahnya. Sebelum melanjutkan kisah ini, Pak Yan ingatkan jangan lupa aktifkan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar channel Pak Yan bisa berkembang. Muhammad Arsal atau Mbah Wali Gendon adalah sosok ulama berasal dari Kabupaten Pekalongan yang dikenal sakti pada zaman dahulu. Kehidupan Mbah Gendon tersebut sekitar tahun 1868 sampai tahun 1960 Masehi, dikenal sakti karena tirakatnya yang luar biasa. Mbah Gendon merupakan putra dari pasangan Tarap dan Takumi. Mbah Gendon lahir di Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Mbah Gendon merupakan anak satu-satunya. Semenjak kecil Muhammad Arsal dikenal sebagai sosok yang pendiam, mengalah dan pemaaf. Kedua orang tuanya juga mendidik Muhammad Arsal dengan cara sederhana dan mandiri. Kesibukan sehari-harinya Muhammad Arsal menggembala ternak milik orang lain. Sampai remaja dan dewasa pun sifatnya tidak berubah. Bahkan malah semakin menjauhi duniawi. Pada suatu hari, akhirnya kedua orang tua Muhammad Arsal mengenalkannya kepada seorang perempuan untuk menjadi pendamping hidupnya. Namun kejadiannya tidak seperti pernikahan pada umumnya. Setelah acara pernikahan, Muhammad Arsal malah ikut kembali bersama rombongan pengantar ke rumah orang tuanya. Ternyata beliau belum memiliki keinginan untuk berumah tangga. Namun masih ingin memperdalam ilmu agama atau mondok. Sehingga, di waktu selanjutnya Muhammad Arsal kemudian berpamitan kepada kedua orang tua serta sanak saudara, untuk berangkat mondok ke Babakan, Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat. Akhirnya kedua orang tuanya merestui kepergiannya dengan memberikan bekal dan sedikit uang. Muhammad Arsal mondok di Ponpes yang diasuh oleh Kiai Munir. Selama di pondok, sifatnya juga tidak berubah. Hal itu juga membuat sejumlah teman tidak menyukainya. Suatu ketika, sekitar 5 tahun menimba ilmu di rantau tersebut, lingkungan sekitar tempat Muhammad Arsal mondok, terserang wabah gatal-gatal. Sehingga pengasuh ponpes setempat menyarankan untuk mandi di sebuah sendang yang berair hangat. Namun Muhammad Arsal hanya di tepian saja. Sehingga teman-temannya yang iseng lantas mendorongnya ke dalam sendang. Namun setelah tercebur ke dalam sendang, beliau tak muncul-muncul ke permukaan air. Sehingga teman-temannya mencari keberadaan Muhammad Arsal, bahkan sampai-sampai air sendang sudah dikeringkan, namun Muhammad Arsal tidak ditemukan. Sehingga, hal itu membuat pengasuh pondok pesantren berkunjung ke Desa Kesesi, untuk memberikan kabar tersebut kepada keluarga Muhammad Arsal. Kedua orang tuanya tetap tawakal dan sabar mendapat kabar tersebut dan berharap putranya masih hidup. Namun hingga puluhan tahun tak ada kabar keberadaan Muhammad Arsal tersebut. Sampai suatu saat ketika musim kemarau tiba, semua tanaman kering dan mati. Bisa dikatakan saat itu disebut paceklik. Tiba-tiba, suatu malam saat sunyi muncul angin kencang menerbangkan semua yang dilewatinya. Kedatangan angin disertai kilat dan suara keras petir, membuat tidak ada warga yang berani keluar rumah. Kemudian rumah kedua orang tuanya tiba-tiba terdengar suara diketuk-ketuk. Karena ketakutan, pintu tetap tidak dibuka. Baru setelah mengucapkan salam dan menyebutkan namanya, ayahnya membukakan pintu. Hal itu membuat kedua orang tuanya terkejut bercampur bahagia. Sebab, anaknya yang hilang puluhan tahun akhirnya pulang. Namun pada saat Muhammad Arsal atau Mbah Gendon pulang itu pakaiannya tak lazim,
yakni auratnya hanya tertutup oleh akar-akaran yang dianyam. Jenggotnya lebat dan rambutnya terurai panjang. Selama menghilang, Mbah Gendon tinggal di hutan dan goa ditemani sejumlah hewan. Dia hanya mengkonsumsi petai Cina dan bunga pohon jati. Selama perjalanan, dia ditemani harimau dan ular yang membantunya menyeberangi sungai. Kedatangan Mbah Gendon itu membuat warga setempat berbondong-bondong mendatangi rumahnya karena penasaran. Namun tiba-tiba dan tanpa sebab, Mbah Gendon malah naik ke pohon kelapa. Beliau tidak makan dan minum di atas pohon kelapa itu selama berbulan-bulan. Meskipun dirayu keluarga, tetap saja tidak bersedia unek turun. Hingga sekitar setahun kemudian Mbah Gendon turun tanpa ada yang meminta, dan beliau turun menaiki pelepah kelapa yang sudah kering dan meluncur ke bawah. Pelepah itu pun yang digunakannya untuk duduk selama berbulan-bulan lagi. Ketika musim hujan pun tiba, Mbah Gendon juga tidak tergoyahkan dengan turunnya hujan. Hingga keluarga membuatkan tempat untuk berteduh. Kabar kepulangan Muhammad Arsal itu akhirnya sampai ke pengurus ponpes tempat dia menuntut ilmu agama. Sehingga pengurus ponpes beserta sejumlah santri berkunjung ke rumah orang tua Mbah Gendon. Saat tiba di Kesesi, para pengurus pondok tersebut lantas melakukan pertemuan khusus dan akhirnya pengasuh ponpes mengatakan logat Cirebon, Cungkie Muhammad Arsal wes balik, sira susah pikir, bingung pikir sowan nang mo Arsal julukane Wali Gendon. Baru setelah ada kunjungan dari ponpesnya belajar dulu, Mbah Gendon bersedia masuk kembali ke rumah. Di kisah selanjutnya, dalam Perang Kemerdekaan, Mbah Gendon juga memiliki peranan dalam kemerdekaan Republik Indonesia, berjuang melawan penjajah Belanda. Saat itu, rumah Mbah Gendon digunakan untuk persembunyian para pejuang melawan Belanda. Mengetahui hal itu, Belanda lantas mengepung rumah beliau dan memborbardinya. Namun hanya menggunakan perisai berupa sebuah tampah. Dengan izin Allah, rumah dan lingkungannya selamat dari serangan itu. Di lain hari Mbah Gendon juga ditantang untuk membuktikan kewaliannya, dengan ditembak. Jika benar beliau wali Allah, maka tidak akan terluka jika ditembak. Pada saat senapan kompeni meletus, Mbah Gendon tak terlihat, tertutup asap letusan senapan tersebut, baru setelah kepulan asap senapan itu menipis, Mbah Gendon memperlihatkan telah memegang peluru itu. Bahkan, Mbah Gendon juga memiliki peran mengusir Belanda dari lingkungannya. Yang dilakukan Mbah Gendon hanya mengelilingi markas Belanda, dan berakibat para pasukan kompeni secara tiba-tiba tewas tanpa sebab. Akhirnya markas itu bubar dan ditutup. Sejumlah kejadian itu, membuat masyarakat yang awalnya tidak percaya, akhirnya percaya bahwa Mbah Gendon memiliki kelebihan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenaran Mbah Gendon tidak hanya sekitar Pekalongan saja, namun hampir seluruh Nusantara sudah mengenal sosok Mbah Gendon tersebut. Dikisahkan saat itu sekitar tahun 1990-an, warga Malaysia itu berkunjung ke makam Mbah Wali Gendon didampingi adiknya warga Pangkal Pinang. Dia mengaku telah bertemu Mbah Gendon dan diajar mengaji. Setelah itu, Mbah Gendon memberi alamat tinggalnya di Kesesi ini, zetsu makamnya ini. Warga Malaysia tersebut kaget saat tiba di alamat tersebut, karena baru mengetahui kalau ternyata Mbah Gendon sudah meninggal sekitar tahun 1960. Warga Lampung juga hampir sama ceritanya, dia kesini sekitar tahun 2000. Dia cerita kalau 3 bulan sebelumnya bertemu Mbah Gendon di hutan, ngobrol-ngobrol dan kemudian dikasih alamat di Kesesi ini. Dia kaget juga setelah sampai di alamat tersebut, karena ternyata Mbah Gendon sudah meninggal. Dahulu makam Mbah Gendon berada di pinggir sungai, karena tergerus air sungai, akhirnya dipindahkan yang jaraknya tidak jauh dari makam yang lama. Makam yang sekarang ini, kasihnya juga atas permintaan beliau Mbah Gendon. Sebab juga dekat dengan sendang Kasepuhan, yang sekarang di atas sendang tersebut dibangun musola, untuk para peziarah makam Mbah Gendon.
Jadi para peziarah agar tidak kesulitan bila akan berwudhu dan sholat wajib saat berziarah. Demikian sekilas cerita tentang perjalanan Muhammad Arsal atau Mbah Wali Gendon Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.